Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, untuk pengecek semangat kalian, kita akan mengadakan tepuk semangat lebih dahulu ya. Nanti ikuti gerakan Bu Desi ya. Tepuk semangat. 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 Nah, jika kalian sudah semangat semuanya, mari kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini apakah ada teman-teman yang tidak berangkat? Alhamdulillah jika pada pagi hari ini anak-anak semua berangkat. Alhamdulillah juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Lalu hari ini sebelum memulai pembelajaran, kita akan membaca buku terlebih dahulu ya. Silahkan anak-anak membaca buku yang telah ibu berikan ya. Setelah kalian membaca buku yang tadi ibu berikan, apakah judul buku yang ada di cerita tersebut? Ya, benar sekali. Cerita yang kalian baca mengenai kancil. Nah, bagaimana isi cerita si kancil tersebut? Ya, benar sekali, si kancil dalam cerita tersebut yaitu kancil yang sangat cerdik dan juga bijak. Dan anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai cerita-cerita non-fiksi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai cerita fiksi serta tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fiksi tersebut. Anak-anak, apakah kalian tahu apa saja jenis teks cerita yang kalian baca? Apakah di dalam cerita tadi ada tokohnya? Lalu, bagaimana tokoh yang ada di cerita tersebut? Iya, benar sekali. Jadi, cerita si kancil tadi termasuk ke dalam cerita fiksi. Kemudian, di dalam cerita kancil itu ada tokoh-tokohnya, yaitu si kancil, buaya, dan juga gajah. Lalu, bagaimana tokoh tersebut? Si kancil mempunyai sifat yang sangat cerdik dan bijak. Sedangkan buaya mempunyai sifat yang rakus dan juga tidak baik dengan si hewan yang ada di hutan. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan membacakan tujuan dulu ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu anak-anak dapat mengetahui tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fiksi. Selanjutnya, anak-anak akan mengetahui jenis-jenis yang ada di cerita itu apa saja dari cerita fiksi. Selanjutnya, anak-anak juga akan mengetahui contoh-contoh dari cerita fiksi tersebut. Anak-anak silahkan membaca buku di halaman 15. Di situ ada cerita yang berjudul Kaswari dan Dara Mahkota. Silahkan anak-anak mengamati teks cerita tersebut dan membacanya ya. Nah, setelah membaca teks fiksi yang berjudul Kaswari dan Dara Mahkota, menurut anak-anak siapa saja tokoh yang ada di dalam teks cerita tersebut? Ya, benar sekali, di dalam cerita Kaswari dan juga Dara Mahkota, di situ terdapat tokoh yaitu yang pertama burung Kaswari, yang kedua Dara Mahkota, yang ketiga burung pipit, dan juga yang terakhir ada burung-burung yang ada di hutan. Selanjutnya, setelah kalian membaca cerita yang berjudul Kaswari dan Dara Mahkota, apakah kalian tahu apa itu teks fiksi? Ya, benar sekali. Teks fiksi yaitu cerita yang tidak langsung atau tidak terjadi sebenarnya, atau sebuah karya yang berupa imajinasi dari seorang penulis. Nah, selain kita belajar mengenai apa itu cerita fiksi, kita juga akan belajar mengenai tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fiksi. Nah, tokoh ialah pelaku fiktif yang dihadirkan oleh seorang pengarang dalam cerita fiksi yang ditulisnya. Tokoh terdiri dari 3 macam, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan juga protagonis. Selanjutnya, anak-anak apakah tahu contoh dari teks fiksi tersebut? Ya, benar sekali.
Jadi, contoh dari teks fiksi tersebut yaitu ada cerpen, novel, lalu ada legenda, dan juga ada fabel. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan satu kelompoknya terdiri dari 4 orang anak. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan dari hasil diskusi yang telah dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah bagian cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu. Selanjutnya ada mite atau mitos. Itu adalah cerita prosa rakyat yang ditokohi para dewa atau makhluk setengah dewa yang ada di dunia lain atau di kayangan. Lalu fabel yaitu ada cerita dongeng yang tokohnya itu adalah binatang-binatang. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar apa? Ya, benar sekali. Tadi kita sudah belajar mengenai cerita fiksi, mengenai jenis-jenis cerita fiksi, contoh cerita fiksi, kemudian tokoh-tokoh yang ada cerita fiksi yaitu. Nah, selanjutnya karena kalian sudah mendengarkan pembelajaran pada pagi hari ini dan juga kalian telah berdiskusi, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal-soal. Nah, silahkan kalian mengerjakan soal-soalnya ya. Nah, alhamdulillah kalian sudah selesai dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bu Desi. Selanjutnya, Ibu Desi akan mengoreksi soal-soal yang telah kalian kerjakan. Ya, untuk anak-anak yang nilainya kurang dari KKM akan mendapatkan soal remedial. Sedangkan anak-anak yang sudah memenuhi KKM akan mendapatkan soal pengayaan. Seperti itu ya. Terima kasih untuk anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan sangat baik. Nah, untuk anak-anak, semoga untuk pembelajaran berikutnya lebih baik lagi ya. Kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar. Nah, Ibu berpesan, kalian boleh saja bermain, akan tetapi kalian harus selalu ingat akan belajar. Nah, selain itu kalian juga harus selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Seperti itu ya. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu ya anak-anak. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih kepada anak-anak. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.